wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum belajar, kalian biasakan membaca doa terlebih dahulu. Silakan tetap ikutin doa. Untuk semuanya di tempat duduk siap, gerak. Mari kita berdoa untuk belajar. Sebelum belajar, coba Ibu ingin memeriksa kehadiran kalian. Di antara kalian ada yang melihat agenda ya? Hadir semua ya? Hadir semua? Ya. Mudah-mudahan kita selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Ibu banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang cerita inspiratif. Ya, cerita inspiratif. Tapi sebelumnya kalian sudah belajar tentang teks diskusi ya di bab 1 semester 2 ya. Nah, ada kaitannya antara pembelajaran yang kemarin yaitu bab diskusi dengan teks inspirasi. Apa kaitannya? Pada hari ini kalian akan belajar dengan metode diskusi ya. Masih ingat diskusi? Ya. Apa itu diskusi? Jul yang masih ingat. Apa itu diskusi? Kacau. Ya. Mendiskusikan sebuah tema atau membahas sebuah tema tertentu. Ada lagi Jul? Lagi-lagi. Coba. Apa itu diskusi? Cynthia Pak, diskusi apa itu? Masih ingat? Yang masih ingat. Betul ya. Pada intinya diskusi itu adalah membahas suatu permasalahan dengan cara dimusyawarahkan bersama. Nah, itu adalah diskusi. Pada hari ini kaitannya dengan pembelajaran cerita inspiratif, kalian akan diberikan dengan teknik diskusi. Silakan LKS-nya dikeluarkan. LKS-nya dikeluarkan. Ada bawa LKS ya? Nah, coba lihat bab 2 di sana ada cerita inspiratif. Coba bab 2 ada cerita inspiratif ada? Ya, cerita inspiratif ini. Nah, oleh karena itu, untuk membahas masalah ini tentang cerita inspiratif tidak akan Ibu sampaikan secara gamblang, tetapi akan Ibu bagi kalian dalam sebuah kelompok. Nah, silakan yang depan berbalik ke belakang, ya, biar nanti berempat bermusyawarah. Balikan saja kursinya, silakan. Kursinya dibalik. Kalian nanti mendiskusikan apa pertanyaan nanti yang harus bisa menjawab pertanyaan
sebagainya. Silahkan kalian musyawarahkan. Nanti beberapa kelompok akan Ibu berikan kesempatan untuk mempresentasikan. Cerita inspiratif adalah anu-anu. Nah, silakan sekarang pahami dulu, musyawarahkan dulu. Nanti tunjuk satu orang dari masing-masing kelompok ya. Belajar kalian menyampaikan apa yang kalian pelajari secara berkelompok. Silakan. Anak-anakku, setelah kalian mengkaji, memahami, menelaah materi yang tentang cerita inspiratif yang ada pada LKS, apa hal-hal yang belum kalian pahami? Silakan bertanya. Ya, Isti. Silakan Isti. Apa saja yang menjadi sumber gagasan untuk penulisan teks? Ya, bagus pertanyaannya. Siapa sebelum menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Sumber dari cerita inspiratif itu ada berapa macam? Jom yang tahu. Ada siapa? Coba sumber inspiratif itu dari mana saja? Ya. Silakan. Silakan Cynthia jawab. Dari pengalaman, Dari pengalaman pribadi atau orang lain boleh. Terus ada lagi dari ya, silakan jawab pertanyaan teman kalian. Dan bisa menjawab? Ya, silakan Cynthia. dari pengalaman orang lain, Ya. atau dari imajinasi. Iya, betul. Cerita inspiratif itu bisa diperoleh dari pengalaman orang lain ya, yang bisa menginspirasi kita, atau juga dari imajinasi atau cerita khayalan. Bisa dengan binatang, tokoh-tokohnya. Yang penting memberikan teladan, memberikan inspirasi kepada kita untuk selalu semangat berjuang untuk meraih apa yang kita inginkan. Ya kan? Ada lagi pertanyaan? Ada? Atau cukup dulu? Nah, kalau cukup, coba silakan di antara kalian yang akan mempresentasikan penuh, tidak harus keseluruhan, sebagian saja. Coba kelompok mana dulu mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Ada? Ya, siap. Kelompok satu katanya. Kelompok satu silakan. Ya. Kamu telah menemukan sesuatu tentang teks inspiratif berdasarkan hasil diskusi. Ya. Yaitu yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks inspirasi berasal dari kata inspirasi yang berarti ilham. Jadi, teks cerita inspiratif merupakan teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi, yang mampu mengunggah inspirasi bagi pembacanya. Ya. Setuju itu? Iya. Terima kasih. Kelompok ada lagi kelompok lain yang akan menyampaikan ya. Ya, silakan Revi. Adapun fungsi teks inspiratif adalah cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspiratif kebaikan kepada banyak orang. Kisah inspiratif yang baik dapat mengubah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, maupun membuat seseorang terjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Ya. Terima kasih. Ya. Bagus, setuju yang lain. Bagaimana pendapat Revi, kelompok Revi? Setuju yang lain? Setelah ini kalian akan diberikan satu teks inspiratif. Nanti diskusikan dalam kelompok apa yang ada dari strukturnya ya. Dari strukturnya coba silakan dibaca yang dekat aja yang dekat. Struktur Aira, struktur teks cerita inspiratif. Ada? Nih, struktur cerita inspiratif apa saja strukturnya? Ya, silahkan. Terdiri atas 16
inspiratif, satu ada orientatif, dua ada komunikasi, tiga ada resolusi, terakhir ada nah, untuk memahami hal tersebut akan Ibu berikan sebuah teks. Nanti kalian tahu di mana strukturnya, mana yang disebut konflik dan sebagainya ya. Ibu bagikan dulu. Kelompok satu aja ya. Nah, satu. Dibahas dalam kelompok, didiskusikan apa yang ada pada teks ini. Struktur mana konfliknya, ya? Mana yang disebut dengan konfliknya mana? Terus sebetulnya lainnya juga mana? Ya, silakan pelajari. Ya, sudah dibaca semuanya? Ya. Coba, ini kan ceritanya tidak sama antar kelompok. Jadi supaya kalian masing-masing mengetahui apa yang dibaca oleh kelompok lain, silakan kelompok mana dulu yang akan menyampaikan berbagai hal dari cerita inspiratif yang dibaca. Kelompok Repis ya? Belum. Kelompok mistis ya? Siap, coba kelompok mistis. Yang dibaca oleh kelompok mistis itu judulnya apa? Perjuangan untuk diri sendiri. Perjuangan untuk diri sendiri. Adakah konfliknya di sana? Ada. Apa konfliknya? Suatu waktu Maya sedang berjalan pulang dari tempatnya bekerja. Salah satu tetangganya menatapnya sinis sekaligus mengeluarkan pertanyaan. Ngapain aja Neng semalaman? Dalam kondisi lelah, Maya hanya dapat menjawab bahwa dirinya baru selesai bekerja. Jadi pulang malam teh habis bekerja. Bagaimana ending kodamnya? Berkat pemikiran itu, Maya sudah merasa ikhlas terhadap pandangan orang lain. Dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu hal penting. Sebaliknya, dia malah menertawakan pertanyaan lucu yang kerap dilontarkan kepadanya. Bagus. Adakah inspirasi dari cerita tersebut? Coba. Ada. Kalau kita memang berada dalam jalur yang benar, walaupun diomel orang lain, tapi kita tetap semangat untuk bekerja, ya. Tidak jadi penghalang. Orang lain bicara tentang dirinya yang pulang malam, gitu kan? Nah, pada akhirnya dia malah, buat apa mempedulikan omongan orang lain? Toh ini kita berada dalam jalur yang benar. Ya, kelompok mana lagi? Ini cerita inspiratif. Tokohnya itu adalah tunarungu. Apa itu Cung yang tunarungu? Cung yang tokohnya ini tunarungu. Apa itu tunarungu, Nis? Tidak bisa mendengar. Dia senang bermain biola. Coba biola itu alat musik yang bagaimana kan? Ditiup, dipetik, digeser, dipukul. Nah itu biola. Tercapaikah mimpinya untuk jadi musisi? Tercapai. Ketika dia tampil, si tokoh utama tampil, penonton terhipnotis dengan kemampuan dari tokoh tersebut. Artinya, walaupun kondisi kita kekurangan, ya, tetapi ingat Tuhan itu akan memberikan kelebihan kepada setiap orang, ya. Bukan hanya kekurangannya saja, tapi kita juga harus menyadari bahwa diri kita pasti punya ada kelebihan atau kemampuan yang lebih. Nah itu dari tokoh siapa tadi? Sandi? Adit, ya. Nah itu, jadi dari berbagai cerita kita simpulkan
pembelajaran kita bahwa cerita inspiratif ini akan memberikan apa tadi? Motivasi kepada kita semua untuk selalu percaya diri. Awas. Percaya diri. Awas. Pede tapi jangan kepede. Yang percaya diri itu harus ada. Nah, dari hasil yang kalian diskusikan akan kita simpulkan bersama. Silakan alat tulisnya siapkan ya. Apa yang menjadi kesimpulan dalam pembelajaran kita? Ya. Silakan, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Catat bagian yang penting yang bisa kita peroleh dari pembelajaran dari tema cerita inspiratif. Ya, silakan. Catat bagian semuanya ya. Bagian-bagian yang pentingnya saja. Yang merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita. Cerita inspiratif itu apa? Strukturnya apa saja ya. Unsur kebahasannya juga apa? Membuat rangkuman. Bagian yang penting kalau yang rangkuman ya, jangan apa yang dibaca kalian tulis semua. Itu bukan rangkuman. Ya. Sudahkah kalian membuat rangkuman? Ya. Cung, dari sini dulu ya, coba ibu ya. Sudah? Ya. Ya, mana rangkumannya ini? Iya, bagus. Mana yang lain? Kelompok yang lain? Iya. Bagus, semangat. Bagus semuanya. Enak. Ya. Nah, mana Sandi? Belum selesai, Sa? Ada? Mana tadi? Ngomong sedikit. Coba kelompok ini. Mana nih? Nah, lumayanlah sedikit juga. Tapi paham apa yang ditulis nih? Iya. Nah, bagus semuanya ya. Nah, untuk selanjutnya, dengarkan semuanya. Di akhir pembelajaran kita, ya, rangkumannya sudah dibuat. Kalian pahami dan cari lagi di luar sana banyak contoh-contoh cerita inspiratif. Nah, sebagai tugas, nanti kalian di rumah kerjakan tugas mandiri di halaman. Kalian kan nggak bisa tugas kelompok, berkelompok, belajar diskusi. Halaman 32 dan halaman 36 ya. Siap mengerjakan PR? Siap. Pertemuan yang akan datang kita kumpulkan, nanti kita periksa bersama ya. Nah, anak-anakku yang ibu banggakan, sampai di sini pertemuan kita hari ini untuk membahas cerita inspiratif. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian ya. Sebagai motivasi, sebagai apapun, yang jelas kalian pantang menyerah. Kendala apapun yang menghalangi cita-cita kalian untuk diraih, abaikan itu ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.